Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan Pak Bayu, saya Sugirno dari Lampung. Siap Bapak. Tepatnya Lampung Timur Pak Bayu. Alhamdulillah. Saya ini basicnya seorang petani Pak Bayu. Petani tambak. Cuman 2 tahun ini mengalami opak. Alhamdulillah. Karena banyak kegagalan yang jelas. Sekarang ada lahan itu kira-kira 9 kolam Pak Bayu. Berapa luas Pak kira-kira? 1,5 hektar. 1,5 hektar. 9 kolam 1,5 hektar. Baik. Itu rencana saya mau saya alih fungsikan ke perikanan Pak Bayu. Baik. Jauh dari Perikanan rumah sekaligus Bapak, apa ya, kayak yang dibilang kemarin ada bebek, ada eceng gondok. Jadi saya minta petunjuknya Pak Bayu, gimana caranya sekaligus gambarannya seperti kandang-kandangnya. Boleh maju Pak, gambarkan kolamnya Pak. Oh iya. Kayak apa modelnya Pak? Biar clear. Di tengah-tengah Pak ya, nanti saya jelaskannya di atas dan di bawah. Wah ini arsitek ini bisa gambar lurus ini. Saya gabung lurus dia langsung bengkok. Ora tahu ngomong ngapain uang oke. Bapak ditonton se-Indonesia loh Pak ini Pak, sedunia ini. Sungainya di mana Pak ya? Sungai Tawar, terus sungai ke lautnya mana? Jadi ya seperti ini Pak Bayu gambarannya. Terus sungainya di mana Pak? Sungai. Oh, Air masuk. ini sungai buatan Pak, Paret. Parit, oke. Ya Paret, sini ya, ini sungai Paret. Ini outlet Pak, untuk pembuangan kotoran. Oke siap. Ini Pak. Ke laut sana ya. Lautnya sini lautnya. Oke, Sebelah pembuangan timur. lewat yang sana berarti ya, ke sungai ya pembuangannya. Iya ini Pak. Ini Bukan. sungai kecil nih Pak. Air masuk lihat mana? Air masuk dari sini Pak. Dari parit kita ya. Kalau mau ngisi dari sini bisa, dari bor juga bisa. Oke, baik. Dari sini juga bisa Pak ngambil air. Terus pembuangannya jadi satu. Ya. Buangnya. Buangnya iya ya jadi satu. Oke, baik. Memasuk. Cuman kalau selama ini kita nggak pernah ngambil air khususnya dari kali, nggak pernah Pak, ngambilnya dari sumur bor. Mewah berarti ya. Oke, lanjut Pak. Bentar. Dari rumahnya jauh enggak Pak? Rumah Bapak ke situ jauh enggak? Rumahnya kisaran 0,5 kilo Pak. Baik, oke. Aman lokasinya? Aman. Oh iya aman. Alhamdulillah aman Pak. Oke, siap. Iya nggak ada maling. Nah Bapak Ibu begini, ketika kita punya lahan seperti ini kan sudah istimewa ya, kalau bisa membuat air bisa sampai ke tawar, berarti bisa Pak ya? Bisa Pak, bisa. Baik, berarti ayo kita hitung sama-sama. Ini luas 1,5 hektar, dalamnya airnya berapa Pak kolamnya? Gimana Pak? Airnya kedalamannya? Oh, kedalamannya bisa 1,25 meter bisa Pak. Rata atau cuman tengah? Rata Pak, rata. Oke. Tidak ada banjir? Nggak ada, selama ini belum pernah ngalamin banjir. Alhamdulillah, ini sudah spesial sekali. Coba bayangkan Bapak Ibu, dulu orang punya tambak udang itu orang kaya, betul kan? Pertama itu kaya, terus sampai pakan masuk dan sebagainya. Sekarang lebih dari 10 tahun ini tidak panen. Kalaupun panen banyak kendalanya, virus lah, penyakit lah, dan macam-macam, akhirnya rugi. Kalau kita pikir baik-baik Bapak Ibu, kenapa kok bisa rugi? Rata-rata orang menjawab tambaknya rusak.
berarti sudah penuh dengan virus plus bakteri. Sekarang kita, Bapak Ibu biar tidak takut dengan namanya virus, biar tidak takut dengan namanya bakteri. Virus dan bakteri ini apa Bapak Ibu? Makhluk hidup bukan? Kelemahannya virus itu apa? Bukan. Kelemahannya virus itu adalah oksigen dan matahari. Berarti kalau virus ini ada di lahan, kira-kira mati atau tidak? Pasti mati. Wong oksigen lo ada di atas. Bersama-sama kita ini oksigen. Terus yang kedua, sekarang permasalahannya tinggal bakteri. Bakteri itu jahat atau baik Bapak Ibu? Saya minta maaf. Ini karena sekolah ya kita diajari ada bakteri jahat, ada bakteri. Percayalah, semua bakteri itu baik untuk fungsinya. Bakteri penghancur itu baik. Loh, katanya jahat, kan ngerusak. Bakteri penghancur masuk di tempe, di makanan, jahat. Betul atau tidak? Tetapi kalau dikompos, baik. Kemudian bakteri baik pun belum tentu baik kalau tidak pada tempatnya. Jadi bakteri itu Bapak Ibu tergantung fungsi. Kenapa sih Bapak Ibu kita ajari perfermentasi sampai 3 tahun? Karena di sini kan banyak bakteri enggak kira-kira? Sampai ketemu king bakteri. Atau disebut dengan bakteri raja. Berarti bakteri raja itu tinggal berapa? 1. Raja itu berapa banyak sih? Kalau banyak raja pasti perang. Betul atau tidak? Karena itu raja itu cuma 1 yang disebut dengan king bakteri. Supaya jadi 1 butuh waktu 3 tahun. Saling memakan semua nih. Berarti bakteri yang hidup tinggal 1 itu namanya bakteri sadis kan? Betul kan? Jadi seandainya Bapak Ibu punya tomat, dimakan tinggal 1 bakteri yang ada, berarti bakterinya adalah intinya tomat. Itulah saya butuh 3 tahun. Loh Pak, kalau tengah-tengah saya buat, ya ada bakteri A, bakteri B, bakteri C, bakteri D, dikembangkan, bias. Bapak Ibu tidak bisa spesifik. Betul atau tidak? Nah, sekarang tambak nih. Pemulihan tambak pertama kali, berarti kita butuh namanya pembenah. Banyak orang gunakan paling gampang. Kalau saya jawab paling gampang supaya tidak banyak debat. Pak, saya tidak bisa beli katalis untuk membuat pembenah tanah. Pakai cara apa? Saya pasti selalu katakan buat aja trichoderma. Betul atau tidak? Karena orang cuma tahunya trichoderma. Kalau tidak tahu trichoderma, cari aja humus bambu. Bapak Ibu ketika membuat pembenah tanah kemarin cari humus bambu enggak? Ada yang pembunus bambu, ditambah ada 2 loh ya. Humus bambu dan bentar, ayo saya tunjukkan. Humus bambu dan tanah. Ini bakterinya beda enggak? Yang dikatakan baik bakteri mana? Humus bambu. Yang tanah lokal jahat. Ini juga sama. Buat pembenah tanah, ambil dari airnya, dari lumpurnya, tambah. Berarti ini negatif atau positif lumpurnya tambah? Negatif. Wasitnya katalis. Ayo perang. Begitu perang Bapak Ibu ini kalah enggak? Kalah. Ini menang kan? Kena katalis dia kan berubah. Akhirnya saya buat ini kayak konsepnya perang Belanda. Londo Ireng. Pernah dengar kata Londo Ireng?
Londo ireng itu siapa? Orang pribumi yang berkhianat. Nah, tanah lokal ini adalah londo irengnya. Nah, ketika dia ketemu dengan tanah lokal ini sudah familiar belum? Halo, kan gitu kan? Tahu-tahu nusuk dari belakang. Nah, itu adalah cara perangnya bakteri. Paham maksud saya? Sehingga yang bakteri negatif di sini berubah menjadi bakteri positif. Itulah fungsi pembenah tanah. Supaya tambak ini selamat, gunakan pembenah tanah. Dosisnya sedikit, 1 hektar cuman butuh 7 liter. Nah, terus yang kedua, kalau untuk tambak saya beri apa biasanya Bapak Ibu? Rumen sapi. Kenapa kok butuh rumen sapi? Bapak Ibu tahu enggak isinya rumen itu apa? Bakteri. Bakteri apa? Bakteri pengurai. Pengurai apa? Pengurai serat. Paham maksud saya ya? Kenapa saya tidak ambilkan rumennya ayam? Kenapa tidak saya ambilkan rumennya bebek? Kenapa saya ambilkan rumennya sapi? Karena rumen sapi yang bisa ngurai serat. Dijadikan apa? Makanan. Jadi kalau bahasa konyolnya Bapak Ibu, 1 kolam ini jadi rumen. Jadi lambung. Terus yang berikutnya lagi, Bapak kepengen gratis tis atau masih mau ngasih makan ini ikan? Maunya gratis Pak, kalau maunya. Kalau gratis hasilnya kecil. Loh, mau gratisan kok minta banyak itu loh. Makanya kan itu ada lagi satu pertanyaan Pak. Yang 3 kolam yang sebelah sini itu rencananya kan mau saya bikin kolam asola ya. Oh, enggak itu, gratis berarti Pak. Itu bisa apa enggak? Karena persoalannya kan airnya dalam. Oke siap, oke. Kalau Bapak mau ngasih makan itu enggak gratis. Kalau mau gratis tis itu Bapak Ibu habis dikasih rumen, dikasih pembenah tanah, sebar benih, hidup terserah, mati terserah. Itu gratis tis. Nah, kalau begitu ya ikannya tidak bisa banyak, betul atau tidak? Karena ekosistemnya harus berimbang. Tetapi kalau Bapak mau bukan gratis tis tapi mau murah, beda cara. Kalau murah berarti harus dikasih makan. Nah, makanannya karena kita mau gratis, kita kasih tadi namanya asola. Asola ini protein tinggi Bapak Ibu, tapi jeleknya satu, tidak diurai. Kenapa kok tidak diurai? Karena seratnya tinggi. Loh Pak, kalau seratnya tinggi, tidak diurai kan percuma. Bukan percuma. Kalau ikan makan ini, udang makan ini, buang kotoran tidak? Kotorannya kira-kira ngandung serat tidak? Ngandung serat. Supaya serat ini diolah lagi jadi pupuk fitoplankton, jadi makanan ikan, maka perlu bakteri. Dari mana ini? Dari rumen. Jadi siklusnya yang membuat ikan itu gemuk bukan karena makan asolanya. Tetapi makan asola, seratnya banyak, diolah bakteri, jadi protein, jadi karbohidrat, dimakan lagi oleh ikan. Maka terjadi satu kehidupan alami, namanya ekosistem. Pak, kalau saya kasih asola saja, apa yang terjadi? Ikannya lambat besar. Karena asola kurang karbohidrat. Asola itu cuma serat dan protein aja yang dihitung. Karbohidratnya ada, kecil sekali. Yang paling banyak ngandung karbohidrat apa? Singkong, tales, umbi-umbian. Karena itu makanan kedua selain asola adalah singkong.
Nah, Bapak Ibu, begini loh. Karena saya sudah terlalu sering sengsara Bapak Ibu ya. Makanya saya itu orang pelit. Sengsara kan pangkal pelit, betul ya? Atau sengsara pangkal perhitungan. Ya dua-duanya mirip lah, sama. Nah, karena ada asola dan singkong, kalau saya carikan ke ikan, ini kotorannya banyak, yang diserap sedikit. Nunggu bakteri rumen yang bekerja untuk dia menjadi makanan. Keluar NH3, keluar jadi pupuk, fitoplankton dimakan lagi oleh ikan. Muternya jauh, betul atau tidak? Supaya sama-sama diolah, supaya sama-sama difermentasi, saya titipkan muter perutnya bebek. Jadi kalau ditanya orang kenapa pelihara bebek, numpang fermentasi. Nggak kuat beli timba gitu loh jawabannya. Timbanya di mana? Di perutnya bebek. Bapak Ibu, bebek ini pencernaannya langsung loh ya. Losdol. Makanya dia paling rakus. Los dia. Berbeda dengan ayam. Loh Pak, ada empelannya juga. Ada, tapi dia lebar-lebar, besar-besar, los dia. Nah, bebek ini tujuannya apa? Kalau sudah makanan asola, terus singkong, tapi harus maaf ya, singkongnya harus dimasak dulu ya. Singkongnya dimasak, dimasikan ke bebek, tambah asola, asolanya sudah tidak berbentuk asola. Sudah lebih hancur. Loh Pak, bebek kan tidak punya gigi. Bebek punya gigi tidak Bapak Ibu? Nyosor. Tapi dia itu membuat dia jadi lebih lunak. Ketika dia buat lebih lunak, tapi tolong, sosial kita tidak boleh ikan makan kotoran. Pasti kita tidak akan jual ikan kita. Tidak laku Bapak Ibu. Dicacat bakul. Tahu ya? Ini kandang bebek, bawahnya ikan. Orang yang mau makan ikannya itu mikir 10 kali. Betul atau tidak kira-kira? Kok aku makan kotoran bebek? Betul enggak? Karena itu perlu dikamuflase. Dikamuflasenya gimana? Kotoran bebek masuk ke kolam cacing. Bagaimana caranya? Sudah Bapak tadi kemarin tanya. Buat kandang bebek di atas Pak. Panggung 2 meter. Ya Pak ya. Terus bebeknya seandainya ini bebek pembesarannya. Bukan bebek breeding ya, bukan bebek induknya Pak ya. Yang hidup di tanah ini yang pembesarannya. Jadi pakai kawat, pakai bambu Pak ya. Bambu ram. Kotorannya ini masukkan kolam cacing. Ini buat kolam cacing. Jatuh langsung ke kolam cacing. Paham maksud saya ya? Nah, seandainya lebar kandang bebek 4 meter, berarti lebarnya kolam cacing 4 meter. Seandainya Bapak sampai punya 1,5 hektar, 1,5 hektar, dihitung dulu berapa bebeknya Bapak Ibu. 1.500, 15.000 kali 10, ketemu berapa ekor bebek? 150, ikannya ya, 150.000 dibagi 10, keluar berapa ton panennya? 15 toh. 15 ton kan? Keluarnya besok 15 ton. Pakannya butuh berapa? 150 ton. Betul atau tidak? Pak, ikan apa yang mau dipelihara? Yang paling Bapak senangi dan feeling Bapak pasti berhasil. Dan pasti paling mudah. Gampang dijual. Kalau tempat kita bandeng bisa, nilai juga cepat Pak. Bukan bandeng bisa, nilai cepat. Yang Bapak seneng apa? Oh, Saya ini kan hobi menyenangkan orang Bapak Ibu. bandeng juga senang Pak. Oke baik. Jualnya? Gimana Pak? Jualnya? Jualnya enak juga. Oke, bandeng. Kalau bandeng populasi sama 10 ya Pak ya? Iya. Oke, sama persis berarti tidak berubah. Berarti Bapak butuh pakan 150 ton. Usia bandeng kita panen agak lama Pak ya, setahun ikhlas Pak ya? Setahun ikhlas supaya berat 1 kiloan gitu Pak ya? Oke. Kalau 1 kiloan Bapak Ibu minta maaf. Ini tidak 10, cuman dibagi 3 sampai 4 lah. Kita bagi 4 atau 3 biasanya. Bagi 3 lah, sudah fairnya 3. Berarti ketemu berapa ton?
50 ton. Oke. 50 ton pakannya sama, kurang lebih sekitar 15 ton karena bandeng pemakan lumut yang luar biasa. Sekarang kita hitungkan berapa bebek yang kita pelihara. 150 ton dibagi 12 kilo Bapak Ibu. Ketemu berapa kira-kira? Anggap aja bagi 10 gampangnya, sudahlah 100 dibagi 10 berarti ketemu 15.000. Oke. Berarti 15.000 ekor dibagi lagi umurnya bebek 2 bulan. Dibagi dibagi kita panennya ini 12 bulan. Bagi 12 bulan ketemu berapa? Setiap bulannya 1.250. Setiap bulan 1.250 kali 2 karena kandangnya butuh 2. Berarti 2.500 dibagi 1 meter isi 5. Berarti ketemu berapa? 1.200 berapa? 500. Berarti kandangnya adalah 500 meter persegi. Kalau ukurannya ini jangan 4, kalau ini 5 berarti panjangnya berapa? 100. Wih, panjang ini 100 meter ya. Tapi setiap bulan panen berapa? 1.250. Pak, ini berapa meter, Pak? Kisaran ada 100 meter ada, Pak. Oke lah. Ini tadi parit pembuangan, Pak ya? Iya, kotoran untuk pembuangan kotoran, Pak. Oke, kita taruh kandang bebeknya itu di sampingnya sini, Pak. Oke ya. Di sampingnya itu panjangnya 100 meter kandang Bapak. Kali 5 meter. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu kita buat kandang begini? Berarti ini semua adalah kolam cacing. Berapa meter berarti? 500 meter. Nah, setelah cacing dibuat kolam kedua. Saya gambar yang serius lah. Saya ini bukan arsitek Bapak Ibu, udah pernah gambar lurus. Saya gambar di sini langsung ya. Ini kandang bebek Pak ya. Kandang bebek bawahnya adalah cacing itu harus teduh. Tidak boleh kena panas langsung. Kalau di bawah kandang bebek teduh enggak? Kotorannya sudah pasti jatuh ke situ, betul atau tidak? Tinggal dikasih saluran. Bapak ngisi air enggak tambaknya? Gimana, Pak? Nambah air tidak tambaknya? Nambah, Pak. Nambah. Nah, nambahnya air baru itu lewat cacing, Pak. Setelah masuk ke cacing, pembuangannya Bapak Ibu ke kolam asola dulu dong. Betul ya? Kalau cacingnya 5 kali 100, asolanya bisa juga sama 5 kali 100. Cukup enggak? Di sampingnya. Ayo kita hitung dulu, kolam asolanya berapa luas? Ayo kita hitung, pakan yang dibutuhkan tadi berapa ton? Enggak, 150 ton. Separuh itu asola, separuh itu singkong. Betul atau betul? Berarti butuh asola berapa banyak? 75 ton. 75 ton dibagi berapa Bapak Ibu? Umurnya 12, betul ya? Dibagi 12 ketemu berapa? Anggap aja 7 gitu ya, per bulan. Kalau dibagi 4 ketemu berapa? 7 ton dibagi 4 ketemu berapa? 1, oh, Pak minta maaf, tanahnya dihabiskan 1 untuk kolam asola Pak ternyata Pak. 1 blok kolam. Kenapa 1, berapa Bapak Ibu? 1,75 1.750 ya. Dikalikan berapa Bapak Ibu? Oh sudah dibagi 4 berarti ini luasnya 1.750 meter. Betul ya? Nah, berarti berapa ribu kolam asolanya? 2.000.
Oke. Berarti satu kolam ada Pak 2000? Sekitar 1000-an Pak satu kolam. Berarti 2 kolam dikorbankan untuk asola. Makanya kan rencana saya itu yang 3 kolam itu Pak, yang 3 kolam itu mau saya bikin kolam asola. Oke, berarti ditoleransi jadi 2 saja. Oh ya. Ada satu lagi sih Pak, lupa Pak. Dikasih apa? Eceng. Nah, air masuk cacing, masuk kolam ini asola, masuk kolam asola, terakhir ke eceng gondok, baru masuk ke kolam yang sini Pak. Bisa enggak dibuat begitu? Bisa Pak kayaknya. Oke. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Ini tujuannya sekarang. Punya kolam asola, berarti pakannya gratis enggak asolanya? Yang beli apa? Singkong. Kalau dalam bagaimana? Gampang, enggak apa-apa. Bapak kalau mau pelit lagi boleh Pak? Nah, bukan itu. Kasih jaring di atasnya Pak, Basukarsi asola, bawahnya boleh pelihara ikan. Supaya ini ikannya yang pasti untung, tolong Bapak kasih windu atau udang. Nggak usah ngasih makan sama sekali. Karena apa? Percayalah Bapak Ibu, udang tidak makan asola. Paham maksud saya Pak ya? Nah ini kasih udang windu atau udang faname juga boleh. Ini 1, 2, 3 kasih udang semua. Nah, terus yang berikutnya lagi, kalau begini ceritanya, udangnya berapa banyak? 1 meter persegi sama Pak, maksimal dikasih 10. Banyak atau sedikit kira-kira? Sedikit. Berarti 1000 meter butuh berapa? 10.000, 2 rean gitu aja Pak ya. Ini kasih 2 rean, ini bonus. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu kita hitung biaya terbesar di mana? Singkong. Karena butuh berapa setiap bulan? Setiap bulannya 7 ton. Harga singkong di Lampung berapa Pak? Singkong racun sekalipun tidak apa-apa Pak? Kisaran 2000 Pak. Kali 2000. Berarti 14 juta. Ini modal Bapak per bulan. Tapi ada kabar baiknya. Panen bebeknya berapa? Per bulan. Per bulan tadi berapa? Kalau harga bebek di sana berapa Pak? 40 boleh? Boleh Pak. 4 kali 40. Berarti ketemunya berapa ini Pak? Nah, ada pilihan Bapak. Bapak beli DOD atau tetaskan sendiri. Pilih mana Pak? Kalau rencana itu menetaskan sendiri Pak, karena udah ada mesin tetas. Oh alhamdulillah. Berarti berapa induk? Kalau target kita 1.250 per bulan. Ini matematika Pak. Ini pertanian loh Pak. Ini dibagi berapa? 8. Bebek itu cuma 8. Telurnya 15, yang netes 8. Berarti ketemu berapa? Anggap aja 200. Bapak buat kolam kandang bebeknya di liter di bawah. Kandang bebek Bapak Ibu dia paling mudah stres. Tolong atapnya ndak boleh pakai galvalum. Atapnya pakai asbes, kalau mau asbes supaya tidak panas ditutup paranet. Kalau seandainya galvalum berarti paranetnya double 3 di atasnya supaya keratak gitu. Kalau bebek stres tidak telur. Itu jeleknya bebek. Tadi sudah bisa buat pakannya Pak ya? Oke. Nah, dengan 200 Bapak pelihara bebek ini Bapak sudah hemat jutaan. Kenapa hemat jutaan? Kalau beli 1.250 kali harga 10.000 saja sudah 12 juta sendiri, betul atau tidak? Biaya pakan untuk 200 paling banyak 4 juta. Sudah hemat jauh. Nah, kalau dihitung di sini dikurangi 4 juta berarti total biayanya 18 juta. Bapak masih dapat profit enggak di sini? Masih dapat berapa? Nah. Apa?
Iya, per bulan. Betul. Per bulan, betul kan? Iya. Betul. Nah, saya tunjukkan bisnis yang lain. Bapak Ibu kalau sudah punya konsep ini, di mana bisnis sampingan ban serep. Tahu ban serep? Cacingnya ini banyak atau sedikit Bapak Ibu? Kalau seandainya setiap bulan panen 1.250, 2 bulan kan berarti kan? Berarti total pakannya per 2 bulan tadi berapa ribu? Ini kali 12. Ketemu berapa per bulannya? 12 kali 12 itu 144. Berapa ton ini berarti? 14 ton, betul ya? 14 ton 400. Dibagi Bapak Ibu 30 ketemu berapa? Tahu 30? 30 hari. Ketemu berapa? Nah, ini adalah panen cacing Bapak per bulan. Kilo. Tahu enggak harganya cacing hari ini kalau per kaleng berapa? Enggak Pak, kalau 1 kilo itu jatuhnya di angka 70.000. Saya tadi baru telepon. Ketemu berapa Bapak Ibu? Berapa? Enak mana? Jual cacing atau jual bebek? Ya enggak bisa. Lah kotorannya dari mana? Terus seandainya, Pak, saya ndak ada pembibit lele, ndak ada pembibit gurami. Jual di mana cacingnya? Ya, di mana kira-kira enaknya? Keringkan Bapak Ibu. Sekarang cacing kering lebih ngeri harganya. Sekarang saya mau tanya. Konsepnya ini gampang atau susah? Saya mau tanya jujur Pak. Kalau dulu pernah beli pakan enggak Pak ikannya Pak? Beli Pak. Cukup 14 juta Pak sebulan Pak? Enggak cukup Pak. Nah, jauh Pak. Bapak Ibu minta maaf. Ini kelihatannya besar biaya, tapi enggak. Ada ban serep kedua Pak. Seandainya enggak jadi pelihara ikan, jangan dijual. Jangan dijual. Berarti tetap cuman pelihara bebek sama cacing sama asola, tetap ikannya dibuang semua. Semua jadi kolam asola. Berarti luasnya berapa hektar? Bapak Ibu tahu enggak asola itu 1 kilo sama dengan 8 meter persegi. Kalau 1,5 hektar dibagi 8 ketemu berapa? 1.850. Apa? 175. Anggap aja 1.800 sudah. Kalau harganya asola itu dihargai 1.000, mahal atau murah? Berarti pendapatan per hari berapa? Mau jadi tetap pelihara ikan atau pelihara asola saja Pak? Loh, kalau 1 bulannya ketemu berapa? 56 juta. Banyak mana sekarang? Dapat bebek, ngasih modal 14 juta, untungnya cuma 20, dapat dari cacing 30, dapat dari asola yang sampah terakhir itu loh. Asola ini kan sampah toh? Pakai modal enggak? Mati enggak? Ada penyakitnya enggak? Nyemprot enggak? Hidup terserah, mati terserah kan? Ini loh dapat paling banyak. Kalau begini ceritanya Bapak mau pelihara nila atau udang?
Saya kok kayak tebak-tebakan itu apa itu? Family 100. Bukan gitu. Kalau seandainya kondisi ini, berarti saya bisa buat udang windu atau faname. Kalau udang yang diharapkan panen asola atau panen udangnya? Dua-duanya. Kenapa kok butuh setahun? Biar tidak nguras sering-sering. Kalau model kayak begini Bapak Ibu, pilihlah ikan yang semakin lama, semakin besar, semakin mahal. Gurame bisa loh. Sekarang ganti haluan ini ya kita ya. Dari bandeng jadi gurame, jadi windu. Nah, kalau sudah windu, kenapa saya senang windu Bapak Ibu? Begini loh. Indonesia ini dulu pusatnya udang windu dunia. Mana yang dari Kalimantan? Kalimantan Selatan? Banjarmasin? Saya ingat sekali. Waktu saya kecil saya di Banjarmasin, Pak. Pulang-pulang dapat malah rindu tropi kangen. Dari sana itu oleh-oleh pasti dari om saya itu udang yang besar-besar ini. Masih ada Pak udang windu di sana Pak? Mahal atau murah Pak? Berapa 1 kilo Pak sekarang? Itu size berapa Pak? 20 atau 10? 10-an. Nah, untuk mencapai 10 berarti umurnya 8 bulan sampai 10 bulan. Bisa sampai setahun. Tapi ini diharapkan enggak udangnya? Kan mati terserah, hidup terserah kan? Jualan asolanya aja sudah senang. Tapi minta maaf, kapan bisa jual asola? Kalau sudah punya bebek. Kenapa kok harus bisa jual asola dengan harga 1.000? Bukan begitu, ada hitungannya Pak. Bapak kalau menjelaskan ke orang tidak bisa dianalisa, tidak masuk. Pakannya bebek butuh berapa tadi pakannya? 12 kilo, betul ya? 50% itu singkong 2.000 kali 6, betul ya? Terus yang kedua 1.000 kali 6, ketemu berapa ini? 12 ditambah 6, ketemu berapa? 18. Bapak kan buat bebek nih, DOD. Supaya Bapak bisa jual bebeknya bebek, Bapak harus bisa jual pakannya bebek. Terus yang kedua, ketemu 18, seandainya bebeknya Bapak jual harga 10 gitu Pak ya. Berarti modalnya berapa? 28.000 satu ekor. Kalau bisa jual 40, berarti petani untung atau rugi? Bapak tidak mungkin pelihara bebek sendiri terus. Paham maksud saya? Besok butuh naik level, punya pabrik pakan, punya pabrik penetas. Supaya bisa buat pabrik pakan, terpaksa kolamnya ganti asola, bawahnya kasih udang. Supaya apa? Peternak beli DOD. Kalau ndak ada pakan murah, ndak mungkin untung. Seandainya Bapak Ibu ini saya ganti dengan jagung, masuk atau ndak hitungannya? Selamat jalan. Apalagi kalau saya pakai konsentrat. Wassalam. Betul atau tidak kira-kira? Jangan tambah bingung Pak ya. Enggak, saya melihat kok sudah mulai bingungnya ini loh. Sekarang langkahnya apa yang dikerjakan dulu, saya tunjukkan. Mulai dari mananya? Mulai Bapak belajar beli induk bebek. Enggak usah 200 dulu, seikhlasnya. Mulai 20 dulu boleh? Boleh. Ingat kemarin Bapak Ibu 20 jadi 200 butuh berapa lama? Anggap aja deh setahun, gitu aja toh. Bapak sabar kan Pak ya? Sabar, tolong Pak, kerja udang, kerja utambak, kalau diseriusi, gelundung. Karena saya juga hampir gelundung Pak. Hampir, oh untung Terus saya kepleset. berhenti. Alhamdulillah, mulai dari kecil. Kandangnya juga tidak harus sekaligus besar Pak. Step by step, bertahap. Cacing mulai kecil, santai.
Kalau katanya orang, kok enggak serius kerja, bilang aja saya lagi main-main. Orang bermain itu bahagia atau tidak Bapak Ibu? Wong kayak anak kecil mainan kok. Mainan apa? Mainan bebek, mainan cacing, tanam asola. Nah, tapi ingat baik-baik, waktu yang sedang akan membuat kita besar. Untuk 20 menjadi 100 itu maksimal 10 sampai 12 bulan. Selesai. Kalau begini modalnya besar atau kecil? Kecil. Ingat baik-baik, gunakan modal sekecil mungkin. Bisa dipahami Pak? Jadi tolong, biarpun perintahnya 200, butuhnya jangan 200, hilang nolnya 1 dulu. Kalau Bapak tak suruh pelihara 2, takutnya nanti tambah putus asa. $20 saja, jantannya kasih 1 atau 2 boleh, ya Pak ya. Minta tolong bertahap, sambil asola main-main Pak. Bisa ya? Mudah-mudahan saya doakan berhasil. Kalau begini ceritanya jadi miliarder cepat atau enggak Bapak Ibu? 3 tahun selesai enggak jadi miliarder? Ini udangnya enggak usah dihitung. Biar enggak tambah kebanyakan nanti. Santai Pak ya. Terus perawatannya gimana? Pembenah tanah lakukan 3 bulan sekali. Syukur-syukur kalau sudah bisa pinter buat tiap bulan. 7 liter tiap bulan per hektar. Supaya apa? Ingat baik-baik, bakterinya kena king bakteri dia akan tunduk. Jangan lupa loh Pak, buatnya ingat ya Pak ya, sudah ya. Oke. Ingat baik-baik, lumpur lokal. Kalau boleh cari lumpurnya itu begini. Ini kolam ambil ujung. Supaya bakterinya berbeda-beda. Oke, mari. Sebentar Pak, satu lagi nih Pak. Oh iya lupa, baik silakan Pak, apa lagi Pak? Saya kan sudah membuat ZBT insek fungi itu Pak. Iya. Terus kebetulan waktunya mungkin udah hampir 1 tahun. Alhamdulillah Pak. Belum saya belum saya apa-apakan, pengertiannya belum saya saring Pak. Iya. Masih jadi satu sama limbahnya. Baik. Jadi pertanyaan saya, fungsi daripada limbah itu Pak. Oke. Ya, Sudah. itu aja Pak. Nah, limbah tadi Pak, ini kan dari ZPT gitu Pak ya. Berarti limbahnya ini limbah apa? Limbah ZPT. Sudah ya. Dulu katalis berapa Pak? Katalis 4 lah mungkin. Saya juga enggak hafal Pak. Yang ngasih nama katalis itu anak-anak. Dikasih 1 sampai 5 itu biar gampang gitu loh. Tapi tambah bingung saya. Yang saya ingat 1 itu katalis 1 itu buat urea, katalis 5 buat horti sudah. Anggap aja 4 gitu Pak ya. Anggap aja loh ya. Kalau salah saya minta maaf. Karena saya tidak hafal. Ketika ini jadi katalis, ini kan bahannya tetap katalis 4. Berubah atau enggak? Enggak akan berubah. Tunggu sampai mati. Berarti berapa lama? 3 tahun. Nah, 3 tahun ini nanti tinggal dikasih makan untuk ZPT. ZPT itu Bapak Ibu berarti dari kubis dan pahitan. Tahu pahitan? Yang warnanya bunganya kuning itu loh. Kayak matahari itu loh. Terserah terang apa, bisa juga ada orang bilang itu bunga insulin juga ada, kembang bunga apa, bunga bulan juga ada, tapi kalau saya nyebutnya pahitan. Nah, ini banyak pahitan sama auksin. Auksin terbagus kubis. Jadi itu habis Bapak isi, itu jadi lagi katalis. Tahu pahitan enggak? Cari di internet Pak. Oke, bisa diterima ya. Disaring dulu Pak ya, saring, masukkan karung, tunggu jadi tanah, begitu jadi tanah kembalikan. Sudah selesai. Itu daripada nyari 90 bahan lagi lebih cepat ini. Oke ya. Oke, ayo mari.